Ini saya salut dengan Pak Prabowo ini. Guys, setelah dilantiknya Presiden Prabowo menjadi Presiden Indonesia, ini luar biasa. Banyak sekali kasus-kasus yang terungkap. Baik kasus perjudian, bayangkan ini di kementerian guys. Kementerian, coba bayangkan. Ternyata di sana adalah sarang perjudian. Tidak main-main, ini orang-orang penting yang bermain di situ. Dan juga ada warga sipil, dan sekarang dikabarkan ada kisaran 14 orang yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus judi online yang telah melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Dalam perkembangan terbaru, sebanyak 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 11 diantaranya merupakan pegawai Komdigi dan 3 lainnya warga sipil. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Sam Indradi menjelaskan, para pegawai yang terlibat diduga menyalahgunakan wewenang. Mereka seharusnya bertugas memblokir akses ke situs-situs judi online. Dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, 1.000 diantaranya dibina atau dilindungi agar situs tidak diblokir. Bayangkan, ini sudah merusak generasi bangsa dan merusak negara. Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Bayangkan, ini adalah sebuah kementerian di negara Indonesia ini. Dalam perkembangan terbaru, sebanyak 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 11 diantaranya merupakan pegawai Komdigi dan 3 lainnya adalah warga sipil. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Sam Indradi menjelaskan, para pegawai yang diduga terlibat penyalahgunaan wewenang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Sam Indradi menjelaskan, para pegawai yang terlibat diduga menyalahgunakan wewenang. Mereka seharusnya bertugas memblokir akses ke situs-situs judi online. Dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, namun 1.000 diantaranya dibina atau dilindungi agar situs tidak diblokir negara. Menurut dari keterangan Kombes Ade Ari mengatakan, alih-alih melaksanakan tugas tersebut, para pelaku diduga justru membiarkan situs-situs ini beroperasi setelah mendapat imbalan sebesar 8,5 juta rupiah dari setiap situs yang berhasil dilindungi. Bahkan, beberapa di antaranya adalah disebut-sebut menyewa tempat sebagai kantor satelit untuk menjalankan aksinya. Ini adalah kejahatan di Indonesia, dan kejahatan tidak ada yang sempurna. Luar biasa, setelah Pak Prabowo Subianto baru saja beberapa hari dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Kejahatan, korupsi, perjudian diberantas habis. Ketar-ketir semuanya. Dalam penggeledahan di kantor Komdigi Jakarta Pusat, polisi menyita berbagai barang bukti. Di antaranya berupa dokumen bukti transfer, kartu ATM, uang tunai dalam mata uang asing, 2 unit mobil Toyota dan Hyundai, kemudian perangkat elektronik seperti laptop dan telepon genggam. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mewta Hafid menyampaikan keprihatinannya atas keterlibatan pegawainya dalam praktik ilegal ini. Menurutnya, kasus ini terjadi di tengah capaian positif kementeriannya dalam memberantas situs-situs judol atau judi online. Ia mengungkapkan Komdigi berhasil menutup hingga 187.000 situs dalam 10 hari terakhir. Sebagai langkah pencegahan, Mewta juga berkomitmen menambah tenaga pengawas dan menguatkan nasionalisme di kalangan pegawai untuk mencegah praktik serupa di masa depan. Bayangkan, generasi bangsa
dirusak oleh bangsa sendiri. Ini tidak main-main. Ini adalah kementerian yang harusnya memberikan sebuah contoh yang baik sebaik-baiknya kepada warga negara. Tapi dirusak begitu saja dengan perjudian, judi online. Dari dulu kita sebagai warga masyarakat katanya, ini katanya ya, perjudian situs itu harus segera diblokir. Tapi ternyata malah dibiarkan dan juga dilindungi 1000 situs. Keuntungan dari per situs 8,5 juta rupiah kali 1000 situs. Itu sudah berapa triliun? Ini teman-teman. Sedangkan masyarakat Indonesia ini tidak kaya semuanya. Ada yang miskin, ada yang sengsara, ada yang belum makan. Ini bayangkan 8,5 juta rupiah dari setiap situs dan ada 1000 situs. Di sini dituliskan Kementerian Komdigi. Mendengar bahasa kementerian agak merinding kalau ada masalah besar seperti ini. Merusak bangsa dan negara. Anak-anak main judi, remaja main judi, bapak-bapak main judi, ibu-ibu main judi. Karena situsnya tidak diblokir, malah dirawat. Bahkan menyewa ruko dan banyak kali karyawan. Setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, ini baru ketahuan. Dan kemarin Pak Prabowo dalam pidatonya mengatakan bahwa jangan ada yang korupsi. Kan seperti itu. Nah, ini artinya sebuah peringatan dari seorang pimpinan yang tegas dan luar biasa. Hidup Pak Prabowo, presidenku. Tumpas semuanya korupsi yang ada di Indonesia ini. Ini bagaimana kalau terjadi misalkan di Korea Utara? Kita sudah sering mendengar. Begitu ketatnya peraturan di Korea Utara. Para pejabat korupsi sudah tidak ada di dunia ini. Ya kan? Begitulah peraturan-peraturan yang ada di negara lain. Negara Indonesia dari dulu korupsi dan korupsi pemberitaannya. Wow. Korupsi itu maling. Malingnya tidak main-main ya. Oke, mungkin itu saja. Semoga kasus Subang, Jawa Barat yang telah menewaskan Ibu Tuti dan Amalia yang dikabarkan ada oknum yang bermain dalam kasus ini, semoga nanti langsung diusut tuntas. Ketahuan oleh Pak Prabowo dari mana sisi mainnya. Ini luar biasa. Semoga terungkap, kita doakan teman-teman. Pak Prabowo sehat selalu selamanya. Amin. Kita menuju Benteng Pancasila. Itu Pemda Subang, teman-teman ya. Oke. Nah, ini Benteng Pancasila. Coba kita di sini. Nah. Agama, rek ngamalkeun ibadah, rek ngamalkeun hiji perbuatan yang kaitannya dengan ibadah,
Sari Home.